Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Salsabila dengan NIM K84253, asal prodi dari Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP UNS. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah ilmu mengenai sosiologi, yaitu tentang interaksi sosial. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah melakukan sebuah diskusi, entah itu di sekolah atau di luar sekolah, atau sekedar mengobrol biasa kepada teman, kepada guru, kepada orang tua, atau kepada yang lain? Pastinya pernah dong. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia pasti akan melakukan sebuah interaksi dengan satu yang lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti akan bergantung dengan manusia yang lain. Nah, dari penjabaran saya tadi dapat disimpulkan, interaksi sosial adalah tindakan sosial yang bersifat timbal balik antara individu dengan individu yang lain atau kelompok dengan kelompok yang lain yang memiliki syarat, yaitu komunikasi dan kontak sosial. Tanpa adanya kedua syarat tersebut, maka sebuah kontak yang terjadi tidak akan bisa disebut dengan interaksi. Oke, ketika kita sedang bersebelahan dengan seseorang tapi tidak melakukan sebuah komunikasi, tidak mengobrol atau berbicara seperlunya, maka itu juga tidak dapat disebut dengan interaksi sosial. Seperti kita seperti kita bertemu dengan seekor kucing, terus kita bermain dengan kucing, tapi kita tidak berbicara dengan kucing tersebut. Mungkin kita bisa berbicara, tapi kucing tersebut tidak dapat membalas obrolan kita. Nah, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebuah interaksi karena tidak ada komunikasi yang terjalin. Komunikasi yang terjalin itu harus bersifat timbal balik, yang satu berbicara dan yang satu menanggapi. Nah, selanjutnya dari syarat-syarat tersebut, maka muncullah sebuah pertanyaan nih, apa sih yang menyebabkan terjadinya sebuah interaksi? Nah, menurut Sujono Sukamto, ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya interaksi. Yang pertama itu ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, yang keempat ada simpati, dan yang kelima ada empati. Yang pertama, imitasi. Imitasi itu tindakan seseorang meniru orang lain. Imitasi itu mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai tertentu yang berlaku, yang bisa bernilai positif atau negatif. Jadi imitasi itu intinya kita meniru seseorang. Imitasi ini tidak sampai meniru keseluruhan, hanya beberapa saja, tanpa meninggalkan ciri khas dari diri kita sendiri. Terus selanjutnya ada sugesti. Sugesti ini berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau bersikap dan kemudian pandangan tersebut diterima oleh pihak lain. Proses sugesti ini hampir sama dengan imitasi, tetapi titik berangkatnya berbeda. Jadi sugesti ini kita istilahnya mempengaruhi seseorang. Nah, seseorang itu menerima apa yang kita berikan. Jika orang itu bisa menerima, maka kita bisa disebut dengan mensugesti orang tersebut. Selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi itu kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi serba sama dengan pihak yang ditiru. Identifikasi ini lebih mendalam dari imitasi. Jadi identifikasi ini sampai menghilangkan ciri khas atau kepribadian dari seseorang tersebut. Selanjutnya ada simpati. Simpati itu merupakan suatu proses di mana seorang
seseorang merasa tertarik dengan pihak lain. Dalam simpati, faktor perasaan memegang peran penting. Tanpa adanya perasaan, maka tidak timbullah sebuah simpati. Meskipun dorongan utama dari simpati itu adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan bekerja sama dengan orang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir ada empati. Empati ini sifatnya lebih mendalam daripada simpati. Kalau empati ini kita sudah sampai melakukan sebuah aksi atau tindakan, seperti tindakan membantu orang lain. Kalau simpati tadi hanya merasakan kasihan, sedangkan yang empati ini sampai melakukan suatu tindakan kepada orang lain. Nah, berangkat dari faktor-faktor terjadinya interaksi tadi, berangkat dari faktor-faktor terjadinya interaksi sosial memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama itu ada interaksi sosial asosiatif, dan yang kedua ada interaksi sosial disasosiatif. Interaksi asosiatif ini merupakan proses sosial yang mengarah pada kerjasama, menyatukan. Sedangkan yang disasosiatif itu mengarah kepada pertentangan antar kedua belah pihak yang terlibat, yang bertikai. Jadi disasosiatif ini menimbulkan sebuah perpecahan. Nah, untuk interaksi asosiatif dan disasosiatif ini kan dipecah menjadi beberapa bagian. Untuk asosiatif itu ada 4, yaitu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Untuk yang disasosiatif itu dibagi menjadi 3, yaitu kompetisi, kontravensi, dan konflik. Untuk kerjasama itu adalah interaksi sosial yang manakala terdapat dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk memenuhi kepentingan bersama karena adanya persamaan tujuan, seperti kerjasama kelompok atau kerjasama yang lain. Pokoknya yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama. Nah, selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi itu merupakan upaya mengurangi atau pengurangan guna meredakan ketegangan antara kedua belah pihak karena adanya pertentangan yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut, dengan cara memenuhi sebagian tuntutan dengan pihak-pihak yang sedang bertikai. Jadi akomodasi itu sebuah upaya untuk perdamaian, untuk menyatukan sebuah pertikaian yang sedang terjadi. Entah itu kita menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan atau salah satunya harus mengalah. Nah, selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi itu percampuran dua kebudayaan atau lebih menghasilkan kebudayaan yang baru. Jadi kebudayaan yang lama itu ditinggalkan, sehingga ciri khas dari kebudayaan itu sendiri akan hilang karena adanya percampuran dari kebudayaan yang baru. Sedangkan akulturasi ini percampuran dua kebudayaan atau lebih tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya, tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan yang lama yang sudah dianut bertahun-tahun. Oke, selanjutnya yang disasosiatif itu ada kompetisi. Kompetisi itu proses sosial bila mana para pihak yang terlibat bersaing, berebut sesuatu yang menjadi sumber perebutan masing-masing pihak sangat beragam. Terus ada kontravensi. Kontravensi itu bentuk proses disasosiatif yang lebih tinggi dibanding dengan persaingan, mengarah pada perpecahan. Terus yang terakhir ada konflik. Konflik itu pihak yang terlibat berusaha mencapai tujuannya dengan cara menantang atau menyerang lawan, termasuk dengan menggunakan kekerasan. Oke, itulah tadi
sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.